Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ya, abang berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Dan juga adik-adik tetap dalam keadaan yang sukacita, walaupun kita saat ini belum bisa berkumpul dengan teman-teman yang lain untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di gereja kita GKPS Klender. Nah, sekarang sebelum kita masuk firman Tuhan, kita mau berdoa. Abang mau ajak adik-adik untuk melipat tangannya dan juga menutup matanya. Adik-adik nggak boleh ada yang ngintip ya. Nah, saat ini kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang punya kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Untuk pagi hari ini Tuhan masih memberikan kepada kami berkat-Mu sehingga kami bisa ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan juga Tuhan, kami bersyukur kami bisa berkumpul walaupun melalui video. Kami sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu juga bisa mengerti isi dari firman Tuhan tersebut. Di atas segala Bapa, kami mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran kami lakukan, agar saat ini kami boleh layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, kami berucap syukur kepadamu. Amin. Sekarang kita masuk ke dalam firman Tuhan. Pada pagi hari ini, abang mau adik-adik sekarang ambil Alkitabnya dulu. Dan adik-adik sekarang buka Alkitabnya dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 16 ya. Adik-adik sekarang bisa buka Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Nah, kita nanti akan baca bersama-sama. Kita baca dengan pelan-pelan aja ya, biar kita bisa barengan bacanya. Gimana, udah siap adik-adik? Oke, ya. Sekarang kita buka dan kita baca Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 16. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu telah mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukan juga untuk dia. Ya adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini bercerita tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang sedang memberitakan Injil. Sebelum memasuki kota Yerusalem, Tuhan Yesus sudah melakukan mukjizat, yaitu membangkitkan orang mati yang bernama Lazarus. Berita akan mukjizat ini sudah tersiar sampai dengan Yerusalem, sehingga orang-orang di Yerusalem sudah mengetahui akan mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan tersebut. Ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke kota Yerusalem, mereka disambut oleh warga Yerusalem. Mereka berbondong-bondong menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita sambil membawa daun palem, dan mereka bersorak, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Adik-adik tahu nggak kenapa orang Yerusalem membawa daun palem sewaktu menyambut Tuhan Yesus dan murid-muridnya? Daun palem adalah simbol yang artinya adalah simbol kemenangan. Mereka membawa daun palem karena mereka sudah tahu bahwa Tuhan Yesus telah melakukan mukjizat, yaitu membangkitkan orang mati. Jadi, mereka makin percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, bagi adik-adik yang tidak tahu seperti apa bentuk daun palem, adik-adik bisa lihat di gambar. Seperti inilah bentuknya daun palem yang dibawa oleh warga Yerusalem untuk menyambut Tuhan Yesus sebagai simbol kemenangan, dan mereka bersorak-sorak bahwa Yesus adalah Raja. Ya, dalam perjalanan menyusuri kota Yerusalem, Yesus menunggangi seekor keledai, dan makin banyak pula warga Yerusalem yang ingin melihat Tuhan Yesus dan ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus.
Ya, adik-adik, seperti itulah ceritanya. Itulah gambaran dari nats firman Tuhan yang kita baca tadi. Nah, sekarang abang mau tanya sama adik-adik. Di sini siapa yang pernah ditinggal sama papa atau mamanya dalam waktu yang mungkin agak lama? Atau nggak usah lama deh. Misalnya papa mamanya pergi kerja, atau papa mamanya ada yang pergi ke rumah saudara, arisan, atau papa mamanya ada yang pergi liburan. Nah, sementara adik-adik tinggal di rumah. Nah, abang mau tanya, ketika adik-adik tahu bahwa mereka sudah pulang, bagaimanakah perasaan adik-adik? Pastinya adik-adik senang dong. Pasti senang banget kan, karena tahu papa mamanya sudah kembali ke rumah. Dan biasanya apa yang adik-adik lakukan ketika tahu papa mamanya sudah kembali ke rumah? Tentunya selain dari perasaan yang senang ya. Apakah adik-adik ada yang langsung peluk papanya atau mamanya, atau ada yang cium papa mamanya, atau ada juga yang langsung kasih air minum untuk papa mamanya, atau ada juga yang langsung pijit-pijit pundak papa mamanya karena tahu mereka pasti capek banget, atau ada hal yang lain. Ya, itu kan yang kalau adik-adik lakukan kepada papa dan mamanya. Nah, sekarang ada nih seorang yang datang untuk adik-adik. Dia penuh kasih, dia penyayang, dia baik hati, dan dia adalah juru selamat kita. Ya, dia adalah Tuhan Yesus. Bagaimana perasaan adik-adik ketika tahu Tuhan Yesus datang untuk adik-adik? Pastinya senang banget kan? Abang juga pastinya juga senang. Seperti halnya warga Yerusalem, karena kita tahu Yesus yang akan menyelamatkan kita, dan kita nggak perlu lagi takut nih sama apapun juga. Apalagi sama corona nih yang lagi beredar atau lagi berkeliaran di sekitar kita. Nah, adik-adik bisa minta tolong kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan supaya orang-orang yang adik cintai atau orang-orang yang adik kasihi bisa terhindar dari corona tersebut. Tapi adik-adik juga perlu untuk menjaga kebersihan dan kesehatan dengan adik-adik mencuci tangan dan juga memakai masker supaya terhindar dari penyakit virus corona. Dan tentunya adik-adik juga harus tetap stay di rumah dan gak boleh main kemana-mana dulu sampai keadaan di luar aman dari virus corona. Ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Abang harap adik-adik bisa mengerti isi dari firman Tuhan yang abang berikan tadi. Nah, sekarang kita akan masuk ke ayat hafalannya. Sekarang kita buka dari kitab Mazmur 118 ayat 26. Nah, pada kesempatan kali ini abang mau adik-adik juga tetap menghafal ayat hafalan tersebut, dan adik-adik videokan sewaktu adik-adik menyebutkan ayat hafalan tersebut. Dan tentunya harus dihafal dan gak boleh baca Alkitab ya. Nah, nanti video tersebut minta mamanya supaya dikirimkan ke abang guru sekolah atau kakak guru sekolah minggu. Ya, abang ada satu lagi tugas untuk adik-adik, yaitu abang mau adik-adik kirimkan foto, di mana foto tersebut adalah ekspresi dari adik-adik ketika tahu kalau papa atau mamanya tadi tuh pulang dari suatu tempat. Nah, misalnya adik-adik meluk papa mamanya, atau adik-adik cium papa mamanya, atau hal-hal yang lain. Nah, ekspresi adik-adik tersebut adik-adik foto terus dikirimkan ke nomor WhatsApp dari abang dan kakak guru sekolah minggu. Abang tunggu adik-adik fotonya sampai besok lah. Sampai besok ya, besok, atau jangan deh, sampai nanti malam aja. Ya, setelah dikirimkan semuanya, dan pastinya nanti kalau kita ketemu di gereja, abang akan berikan hadiah bagi adik-adik yang sudah memberikan fotonya itu dan menyelesaikan tugasnya. Ya, oke? Ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, dan firman Tuhan sudah selesai. Nah sekarang kita mau menutup firman Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih kepadamu untuk
kesempatan kami adik pada pagi hari ini bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan, biar kiranya kami anak-anak Tuhan bisa belajar dari firman Tuhan tersebut, di mana kami sungguh akan menyambut Engkau ya Yesus dengan sukacita dan juga dengan hati yang gembira. Karena kami tahu Tuhan Yesus adalah juru selamat kami dan mampu melakukan mujizat apapun dalam kehidupan kami. Dan kami tidak takut lagi akan hal-hal apapun ya Tuhan. Begitu juga dengan virus corona yang sekarang ini sedang menyebar di mana-mana. Dan ajar kami juga tetap memohon perlindungan daripada Tuhan untuk orang-orang juga yang kami sayangi. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi di gereja di waktu yang akan datang. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.